Prabowo. sebagai jaminan nanti kalau ada kepentingan lain kayak abang bilang tadi. Ya, agak kan sekarang akses ke presiden itu penting. Sebagai ketua umum partai, tidak selalu presiden itu bisa menerima, tapi kalau menteri kan banyak sekali kesempatan. Dan salah satu ujiannya ya pilkada DKI ini loh. Pilkada DKI Pilkada ini adalah imunitas. Sebagai tolak ukur. Tolak ukur apakah mereka itu mau bergabung sama bukan tim pemerintah pusat atau tidak. Mau gabung dalam kabinet Prabowo atau tidak? Itu katanya bawa meternya ya. Berapa meter nih? Kamu itu bawa meter bukan barometer. Iya. Kalau kamu memang mau gabung, Oke. tidak ada paksaan. Dan ini Bang, kalau mau ini kita berdua biar asal Bang Idris selalu menjelaskan. Kita berdua kita berdua juga. Kalau menurut saya, bahwa semua sebenarnya Nggak ada yang mau dulu. Bung Idrus ini kan paling tahu, dia kan dulu, ya kan? Dia kan dulu. Nah, Kalau menurut saya begini, nggak ini. Jadi kalau potensi bersama Mas Anies tidak ada. tapi sama siapa? Wawan Novianto melestarikan keris dari desa Ayen Contoh dengan memasarkannya secara digital hingga dikenal di kancah internasional. Salah satu yang menjadi souvenir dari ajang G20 yang dilaksanakan di Bali adalah keris. Alhamdulillah dengan ajang tersebut keris yang berproduksi bisa go internasional. Saksikan CNN Indonesia Heroes, pemuda dari Pulau Madura, Minggu 11 Agustus jam 11.10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian Sapa Kucing hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Gaji para pekerja di Indonesia akan kena potongan tambahan untuk membayar tabungan perumahan rakyat. Iuran ini akan memotong gaji per bulan PNS, TNI, Polri, hingga pegawai swasta. Jangan mendapatkan CNN Indonesia New Day di jam-jam berikut. Live di CNN Indonesia. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Pemerintah dan DPR mewacanakan student loan, yaitu produk pinjaman bagi mahasiswa untuk membayar biaya kuliah. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam bisnis dan referensi Senin sampai Jumat jam 10 pagi lewat 5 menit live di CNN Indonesia. Ada ini jadi kalau kata Pak Presiden Prabowo Kita harus kira benar, ataupun juga pernyataan-pernyataan dari perwakilan partai kami bahwa di satu sisi ada politik kebangsaan, tapi di sisi lain juga ada kalkulasi politik. Ya tadi itu dijelaskan bagaimana misalkan Nasdem, bagaimana PKB dengan adanya Anies ketika itu maka ada terkait efeknya dia dapat kalkulasi. Jadi ada kepentingan yang harus dilihat ke depan dan tentu ini tidak lepas daripada itu. Dan ini adalah merupakan bagian daripada bagaimana menjamin eksistensi dan survivalitas sebuah partai. Nah ini juga yang harus kita lihat gitu. Jadi ada bukan hanya eksistensi sebuah partai, tapi survivalitas, dan survivalitas itu tercermin pada seberapa jauh mereka melakukan gerakan amal soleh. Kalau dalam konteks itu adalah gerakan karya kekayaan, dan ini perlu instrumen. Ya salah satu instrumen itu adalah kekuasaan
lah yang menjadi instrumen untuk mengeksekusi konsep-konsep yang dimiliki. Nah disinilah bedanya saya katakan politisi dengan pengamat. Kalau politisi punya kekuasaan dan punya konsep, tapi mungkin pengamat punya konsep tapi tidak punya kekuasaan, maka tidak punya alat untuk mengeksekusi konsep. Jadi kalau kata Bang Adi yang napi kupul tadi, itu teganya di dalam politik gak ada ruang. Tapi justru kalau ada konsep tidak punya kekuasaan, kita tega karena tidak punya alat mengeksekusi. Dengan mengeksekusi konsep yang dimiliki berarti ada kemanfaatan untuk rakyat. Gitu loh. Jadi kasihan sebuah partai yang tidak punya alat untuk mengeksekusi. Itulah sebabnya semua partai ikut pemilu pasti mau menang. Kemenangan itu adalah hakikatnya itu kekuasaan. Kekuasaan itu siapa? Dan oleh karena itu kita bikin itu ada dua hal yang saling terkait. Sekali lagi, ada konsep dan ada kekuasaan. Untuk mendapatkan kekuasaan perlu konsep, dan untuk mengeksekusi konsep perlu kekuasaan. Nah, disinilah referensinya mengapa muncul RK. Berarti PKS ini kayaknya udah nggak relevan, nggak akan mengeksekusi konsep oposisi lagi berarti Bang? Bukan, jadi itu jadinya gini. Oposisi ada tiga oposisi. Itu adalah masalah strategi di dalam pergerakan politik. Nah sekarang mungkin ini maaf aja, ini saya jadi ahli tafsir dulu, tadi aku berputar. Boleh jadi teman-teman PKS ini melihat sekarang ada di dalam itu jauh lebih efektif ketimbang ada di luar. Karena kalau kita bicara tentang strategi berarti kita bicara tentang efektif atau tidak efektif di dalam perjalanan politik. Pertanyaannya Bang, dengan bersama Anies, apakah itu membuat atau menghambat posibilitas PKS, Nasdem, dan PKB ada di dalam? Ini kan persoalan proyeksi kemenangan. Jadi ada hal yang menurut ini saya itu peneliti, jadi saya jadi orang-orang yang bicara saya dia menyimpang. Dia membandingkan bahwa sekarang Anies ada elektabilitasnya agak tinggi. Ya wajar dong elektabilitas tinggi, sudah pernah memimpin di sini, lalu pernah calon presiden, lalu RK baru datang, tapi sudah dapat 10 lebih harta 20. Ini baru kerja saja sudah dapat. Apa lagi kalau sudah kerja? Apalagi kalau dikerjain. Apalagi naik. Jadi ini saya kira yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi bayangkan saja RK. Jadi saya katakan begini, ini kita bicara tentang dunia marketing. Ini kan Bapak Presiden dan Wapres. Kalau kita bicara tentang dunia marketing, ada barang jualan yang memang sellable, nilai jualnya tinggi. Jadi kalau ada orang yang dijual nilai jualnya tinggi, itu orang terlalu capek-capek jual laki-laki. Itu lemah. Bagi tim RK adalah kader kader bangsa yang memiliki dijual tinggi. Jadi tidak begitu susah jualnya di DKI Jakarta. Semuanya merambah ke sana. Ya justru harus orang lain. Yang namanya kalau sudah barang jalannya bagus ya udah pada mau dong. Itu. Apa? Bukan masalahnya kami membandingkan bahwa sekarang elektabilitas dia mengajar elektabilitas sudah di lalu sudah capres RK belum apa-apa kok sudah dapat 10, sudah dapat 15 dibanding dengan saudara Anies katakan ke 30. Kalau saudara Anies dapat 80 itu lebih hebat. Wah jadi ini yang saya katakan tadi bukan begini Pak Presiden, saya perlu sejarkan kepada Presiden jangan sampai kalau Presiden gini. Jadi ini ketika kita berpikir sendiri bukan berpikir sendiri kalkulasi politiknya ketika kita sudah berpikir dalam tim ada kepentingan jauh lebih besar sehingga dengan demikian mereka harus mengejar. Jangan tetap pada posisi yang status. Itu caranya kita lihat. Pak Kepala Bin itu. Kalau tadi banyak ya ini yang ada dengan tambahan tim plus ini itu kalau memang sosoknya Ridwan Kamil yang tadi punya kualitas mutu seperti yang disampaikan oleh Mensesnek atau tadi Pak Kepala Bin sampaikan lebih kepada ya ini biasanya kita masuk dalam barometer. Sekarang kan figur Anies nih. Siapa yang bisa melawan Anies? Kan itu dulu. Anies ini sebagai katakanlah siapa penantang Anies? Rising Star, ya kan? Tentu
tentu di sini yang bisa melawan Anies dilihat adalah ya kan Ridwan Kamil. Itu pasti itu dulu. Nah, Ridwan Kamil yang bisa bersaing dengan Anies. Nah, kemudian ada problem lain tadi yang kita bahas. Problem lain bahwa ada problem keinginan masuk kabinet. Kalkulasi itu. Dari semua partai yang mendukung Anies. Lah iya, semuanya kan ditawari. Kalau dia memang hebat, dia kuat, Ditawari itu sama-sama itu penawaran kau. kita lihat siapa yang sering datang ke kantor yang mana kan gitu. Kalau udah sering datang nggak enak kan ditawari juga. Wah, Iya. ini presiden tidak. Yang ditawari tapi belum tentu juga diterima. Iya, terima kan ditawari. Namanya penawar, ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini, prinsipnya begini, bahwa Anies yang bisa mengalahkan Anies Ridwan Kamil, ya kan. Metodenya seperti apa itu dipilih. Tadi lah itu yang dipikirkan tadi, sampai misalnya Anies tidak bisa mencalonkan diri, ya kan. Orang bilang masyarakat kan nggak ngerti nih permainan politik yang terlalu dalam seperti ini. Jadi takut sama ini kan gitu. Ini PKS PKB dan Nasdemnya nggak salah nih, nggak salah. Bisa kan itu Bang? Bang, aku udah ketemu katanya Nasdem juga punya pengalaman yang kurang baik dengan politik sehingga itu yang menghambat Nasdem bisa berpotensi menjadi ketua kabinet. Gimana sih Abang sebagai pimpinan Nasdem kan Lompat-lompat, ya kan. Dulu dia wali kota didukung Golkar, ya kan. Wakil gubernur bukan masuk Nasdem, didukung Nasdem. inisiator awal. Ya, Kan ada Nasdem. yang terlibat kan di kampanye inisiator awal. Habis itu waktu menjelang pilpres ini pindah lagi ke Golkar, ya kan. Dia tahu lah mana potensi-potensi itu. Sebenarnya kepingin balik ke Gerindra lagi. Keinginan kan seperti itu, partainya presiden kan gitu. Tapi kan ya udah masuk di partai kawannya presiden aja kan gitu. Memang kawan iblis. Ya, jadi itu RK itu ke Golkar sebelum pilpres. Jadi waktu itu belum ada presiden. Jadi biar jelas. Jadi bukan karena Prabowo-nya, tetapi karena memang Golkar. Ini informasi itu di Bukan jalan pilpres, Bukan, tapi kan bukan. gini, prosesnya kan Itu hanya muji aja. ya, ya. Proses kan orang sudah tahu. Artinya orang semuanya sudah tahu termasuk Ridwan Kamil bahwa calon presiden yang dari Gerindra itu pasti Nah, itu Prabowo. bikin Bang Surya itu patah hati apa enggak sebelum Bang Ridwan Kamil yang mencok-mencok sehingga orang beranggapan oh kamu itu juga patah hatinya Udah Bang Surya. udah pasti. Iya Bang Surya akhirnya nggak perlu khawatir Nasdem meninggalkan Anies karena Ridwan Kamil agak berat Itu didukung. bicara tadi persoalan ikatan, ya kan? Sudah terikat bagaimana? Seperti kali Mau tidak mau, ya kan? Mau tidak mau harus bergabung. Ya sehebat apapun orang, karena ini kan begini, kita selalu kan mengatakan bahwa partai politik ini terlalu banyak dosa-dosa. Kita udah bahas itu kemarin Nabi Khidir malapetaka. Bisa kita ulang lagi. Allahumma firli ya dzunubal lati fatiku izam. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang menyebabkan malapetaka. Ya kan? Nah, Bang benar. ya, jadi sudah ada ini akhirnya dosa itu menyebabkan dia tidak berpikir dulu untuk memutuskan sesuatu. Malapetaka. Nah, malapetaka. Karena akibat dosa. Kalau tiba-tiba saya pikir, Sultan gimana bang? Ini aku ngeri kali pertanyaan. Kalau aku udah ngomong kita gini aja kan. Oh gitu. Nah, jadi kalau menurut saya bahwa semua kepingin gabung ke kabinet itu udah pasti. Nggak ada yang mau jadi Bung oposisi. Idrus ini kan paling tahu, dia kan tahu, ya kan? PDI Bang. Nah, Kalau menurut saya PDI nggak ingin. Jadi kalau potensi bersama Mas Anies PDI udah bukan.
Nasdem bisa. Kalau Bang Surya tetap ngasih Inilah kasih sangat mungkin kalau Nasdem sama PDI banyak kali kendala. Di samping persoalan mau gabung dengan kabinet, chemistry Mega sama Surya Paloh juga nggak ketemu. bukannya sahabat kan Bang? Hah? Nah, ya, coba diungkap lagi dia. Ya, persoalan kadang-kadang Ibu Mega kesel juga sama Surya Paloh ini. Begitu helikopter yang mau mendarat, ayam Mbak Mega di rumah terbang. Itu beneran, kan dekat kan itu. Bukan persoalan kebangsaannya presiden. Tapi kan kadang-kadang kebangsaan lupa masalah-masalah kayak begini kan. Orang piara burung capek-capek beli mahal-mahal, ayam mahal-mahal, tiba-tiba helikopter. Lompat-lompat semua itu unggas. Terakhir nih, sebelum kita kita ke Pak Mensesnek dulu. Pak Mensesnek ini kan kalau semuanya mulai merapat, semuanya dari tim plus, datanya jadi berkurang dong. Terus gak ada oposisi. Demokrasi kita berantakan. Nah, kita gini, ini juga kan harus kita mencoba melihat ya undang-undang yang ada. Jadi kadang-kadang menggunakan konsep juga tidak pas. Kalau mengatakan Balawan kota kosong, tadi sudah dikatakan oleh Bapak Presiden, banyak contoh kasus di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar. Karena kala yang rakyat banyakkan milih yang kosong, maka harus diulang. Ini contoh itu kepala negara bukan presiden. Ya, kepala oh luar biasa. Jadi laporan kepada dia. Nah, jadi saya kira begitu. Kepala juga untuk Makanya Ya, sudah betul. Alurnya. Masa itu udah. cuma menerima tapi nggak ngomong. Jadi saya kira yang perlu kreativitas di sini adalah bagaimana menyiasati di daerah-daerah tertentu yang memang itu hanya calon tunggal. Nah, calon tunggal tetap diberikan penjelasan kepada rakyat. Anda boleh memilih calon, Anda juga tidak. Nah, karena itu perlu ada instrumen, ada regulasi yang mengatur tentang itu sehingga pemahaman kita bahwa lawan kota kosong bukan itu, tetap berhadapan dengan rakyat. Iya. Gitu loh. Rakyat memilih kota Rakyat kosong. memilih kota kosong. Kalau rakyat belum memilih kota kosong berarti yang calon tunggal ini tidak dinyatakan tidak terpilih. Diulang lagi. Dan diulang lagi 1 tahun yang akan datang. Dan intinya Bang, untuk terakhir kali tidak ada penjegalan, tidak teganya, tapi ini adalah realita politik. Bang. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa dari Kim itu adalah bebas berkomunikasi. Ayo mari kita komunikasi dan kita menindaklanjuti bagaimana pikiran Prabowo. Bahwa kita ngajak semuanya sama dengan pilkada, ayo dong kita punya calon, ayo kita rame-rame. RK ini adalah selebrate, ayo kita sama-sama jual. Ternyata ada banyak mau, ya alhamdulillah. Nah, kalau membawa akibat nanti kursinya di sini tidak cukup, jangan secara serta-merta disakiti bahwa ini tak menjegal. Jadi faktornya komunikasi Bang ya. Ya masalah komunikasi ya. Komunikasi kan. Soal komunikasi, abis ini kita juga masih akan berkomunikasi nih kali ini sama Gubernur Jakarta Bayangan. Iya, tapi Kawannya Gubernur Jakarta ya. yang sebelumnya. Sebelumnya. Dan apakah akan menjadi bayangan juga? Terima kasih banyak Pak Mensesnek sudah datang ke rapat dengan bayangan kami kembali usai jeda. Kalau Ridwan Kamil bisa menggalang kekuatan politik ya wajar karena kader partai misalnya. Pertanyaannya sekali lagi, apa benar ini yang menggalang Ridwan Kamil? Ya kan Nah, ini kan ini publik mendengar semua ini. kan gini Bang. Apa benar yang melakukan penggalangan partai-partai ini Ridwan Kamil? Realitas pahit dihadapi ibu dan anak yang hidup dalam penjara. Kita hati manusia loh yang masih perlu perlakuan layak dan juga pertama karena ini ada anak. Persoalannya ada anak, kalau mungkin hanya untuk yang dewasa, hati manusia sudah mati. Tapi ini ada anak loh dan saya ada tidur. Saksikan Insight with Desi Anwar, secercah harapan di balik jeruji penjara. Minggu 11 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Sejak pemerintah menaikkan harga eceran beras, harga beras per karton naik di sejumlah tempat, bahkan melebihi batas yang ditentukan.
Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Serangan demi serangan masih lancarkan militer Israel ke Gaza. Warga sipil pun kembali menjadi korban. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam setengah 5 sore serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore live